Halo semua teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis. Oke, kali ini kita akan coba lanjutkan video kita tentang uji prasyarat analisis regresi linear berganda. Jadi, yang pertama kita harus uji normalitas datanya ya. Dengan hipotesisnya seperti ini, H0-nya adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dengan H1-nya adalah sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dengan kaidah penetapannya adalah jikalau nilai signifikansinya adalah lebih besar daripada alfa, maka kita harus menerima H0. Tapi kalau sebaliknya, maka kita harus menerima H1. So, untuk pengujiannya seperti apa? Jadi kita kembali lagi lihat data kita ya, SPSS kita. Maka untuk menguji normalitas data, teman-teman tinggal klik aja Analyze, kemudian pilih yang Non-Parametric Test, kemudian pilih yang Legacy Dialogues, kemudian pilih yang One Sample KS itu artinya adalah Kolmogorov-Smirnov. Jadi teman-teman pilih itu. Nah, kemudian ketika muncul kotak dialog seperti ini, teman-teman masukkan variabel X1, X2, dan variabel Y teman-teman ke dalam tes variabel list. Jadi dengan Kolmogorov-Smirnov ini ketiga-tiganya kita bisa langsung uji sekaligus. Memang untuk uji normalitas data kita harus menguji one by one. Tetapi di dalam Kolmogorov-Smirnov ini, semua variabel kita bisa sekali uji. Tapi jadi akan membantu kita dengan lebih gampang ya. Tinggal klik, masukkan saja teman-teman, klik ini. Nah, habis itu centang yang ini tes distribusinya pilih yang normal ya teman-teman. Kemudian tinggal oke saja. Maka akan hasilnya seperti ini adalah hasilnya. Kemudian kita copy, lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita copy saja, kita paste. Nah, kemudian berdasarkan tadi kesimpulan kita tadi, kalau signifikansinya, ini teman-teman lihat signifikansinya yang saya warna merahin begitu ya. Maka di sini kita bisa melihat signifikansi untuk yang konsep diri adalah 0,054, minat belajar adalah 0,2. Kemudian prestasi belajar adalah 0,163. Sehingga berdasarkan kaidah penetapan kita, di mana untuk nilai signifikansi konsep diri adalah 0,54, itu lebih besar daripada alfa. Kemudian untuk minat belajar adalah sebesar 0,2 juga lebih besar daripada alfa. Kemudian prestasi belajar nilai signifikansinya juga lebih besar daripada alfa. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, oleh karena semua nilai signifikansi daripada ketiga variabel kita lebih besar daripada alfanya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sampel yang kita dapatkan, hasil data sampel yang kita peroleh, itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. So, untuk uji yang normalitas data, kita sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan yang untuk uji multikolinearitas. Jadi, kalau saya mengartikan multikolinearitas ini adalah seperti ini. Jadi, jangan sampai variabel X1 dan X2 kita itu memiliki regresi atau memiliki hubungan yang linear. Maksudnya itu begini teman-teman. Jangan sampai konsep diri siswa yang baik itu juga akan berpengaruh terhadap minat belajarnya. Atau sebaliknya, konsep diri yang kurang baik, maka itu juga akan mempengaruhi minat belajarnya. Maka itu yang dikatakan, kalau itu yang terjadi, itu yang dikatakan mengalami multikolinearitas. Jadi, data yang baik itu adalah kalau seandainya dia tidak mengalami multikolinearitas. Nah, inilah makanya kalau kita ini dosen pembimbing kita selalu nanya, X1 kamu sama X2 kamu ini ada pengaruh atau tidak, saling memengaruhi atau tidak. Nah, ini maksudnya. Jadi kita dengan menguji multikolinearitas ini, kalau ini terpenuhi teman-teman, berarti kita bisa lanjutkan untuk uji regresi linear berganda kita. Tapi kalau tidak ada mereka saling memiliki relasi linear begitu ya, maka mungkin ini tidak disarankan. Mungkin teman-teman harus ganti ke dalam analisis Jarus seperti itu. So,
untuk hipotesis nolnya adalah terjadi multikolinaritas, yang kita harapkan adalah H1-nya tidak terjadi. Dengan kaidah penetapannya, kalau variance inflation factornya atau VIV-nya adalah lebih besar pada 0, maka kita harus menerima H0. Kemudian, kalau adalah VIV-nya adalah kurang daripada 10, maka kita menerima H1. Sekarang kita akan melakukan pengujiannya. Dan ini cukup panjang ya teman-teman, jadi coba di stay tune in my YouTube channel ya. Oke, sekarang ini adalah data kita. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih yang Regression, kemudian kita pilih yang Linear. Nah, ini saya reset dulu. Kemudian di sini, kalau sudah muncul kotak dialog seperti ini, teman-teman masukkan konsep diri dan minat belajar ke dalam independence. Artinya dia kan memang variabel bebas kita, begitu ya. Kita masukkan. Kemudian, yang prestasi matematika ini, kita harus masukkan ke dalam dependent atau variabel yang terikat kita. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita pilih yang statistics. Nah, di dalam statistik ini yang klik semua ini teman-teman. R-squared chains ini diklik, kemudian descriptives-nya juga diklik, part and partial correlation juga diklik, kemudian yang linearity diagnostic juga diklik. Kemudian pilih continue. Habis itu teman-teman pilih yang plots. Nah, di dalam plots ini teman-teman perhatikan jangan sampai salah ya. Di sini ada yang Z-pred ini. Ini Z-pred ini teman-teman masukkan ke dalam yang X. Kemudian yang Z-red seed Z residual ini kalian teman-teman masukkan ke dalam Y. Kemudian di bagian yang standardized residual plots-nya ini teman-teman klik semua untuk histogramnya dan norma probability plots-nya, kemudian klik continue. Nah, habis itu teman-teman klik save. Nah, di dalam save teman-teman klik yang di dalam residual, pilih yang unstandardized sama yang standardized. Teman-teman klik, kemudian pilih continue. Habis sudah itu semua teman-teman, pilih OK. Nah, sini kita akan dapat banyak sekali ininya ya, outputnya. Nah, yang penting untuk yang menjawab kita itu tadi yang ini teman-teman. Yang di colinearity ininya, tolerance-nya atau VIV-nya yang di bagian sini. So, kita copy yang ini dan kita taruh di sini. Nah, ini kan cukup banyak dia, jadi kita bisa atur ya teman-teman, supaya karena tadi nggak semua itu kita butuhkan. Kita hanya butuhkan yang VIV-nya. So, kita bisa hapus yang ini, sampai bagian sini, kita nggak butuh, sehingga kita bisa delete untuk yang kolomnya. Sehingga kita cuma butuh yang ini saja. Nah, dari sini, oke, ini saya pindahkan dulu. Nah, dari sini teman-teman kita bisa melihat ya, PIV-nya untuk yang konsep diri itu adalah 9,046 dan juga minat belajar juga 9,046. Sehingga karena VIV-nya adalah kurang dari 10, maka kita bisa menyimpulkan di dalam antar variabel bebas kita tidak mengalami multikolinearitas. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, kita akan lanjutkan ke dalam multi heteroskedastisitas. Jadi, heteroskedastisitas itu adalah keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Nah, model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya heteroskedastisitas. Dan untuk mendeteksinya, itu kita harus melihat pada ada atau tidaknya pola dari titik-titik pada scatter plots regresi kita. Dengan kriteria penetapannya adalah akan terjadi heteroskedastisitas jikalau gambar atau titik-titik pada scatter plots kita itu menunjukkan pola tertentu. Nah, sebenarnya waktu kita menguji yang multikolinearitas itu, kita itu sudah mendapatkan scatter plots. Jadi seperti ini, kita kembali lagi ke dalam output kita.
Nah, kita lihat di sini, bagian bawah. Nah, yang ini yang di scatter plots. Nah, ini yang dimaksudkan. Kalau kita copy, baru kita tempelkan di sini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, scatter plot kita begitu ya. Ini adalah data-data kita. Kita bisa melihat bahwa data-data ini tidak menunjukkan pola tertentu. Kalau dia menunjukkan, artinya semua titik-titik ini mengarah ke satu di bagian sini semua, kemudian dia membentuk sebuah garis. Nah, ini kan berarti dia membentuk suatu pola. Itulah yang dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Tetapi karena di sini kita bisa melihat dia titik-titik ini tidak mengarah ke suatu, tidak berhimpun di satu, tidak menghimpun begitu ya, sehingga kita bisa mengatakan dia tidak memiliki pola tertentu. Sehingga dengan begitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak mengalami heteroskedastisitas. Begitu ya teman-teman. Nah, lalu kalau sudah seperti itu, kita akan lanjutkan ke dalam uji normalitas galat atau yang residual. Untuk yang uji normalitas galat yang residual, ini untuk rumusan hipotesisnya adalah data residual berasal dari populasi yang berdistribusi normal, itu adalah harapan kita. Kemudian untuk H1-nya adalah data residual tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nanti untuk ujinya kita juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Nanti kemudian untuk kaidah penetapannya adalah kalau nilai signifikansinya adalah lebih besar daripada 0,05 atau lebih besar daripada alfa, maka kita menerima H0. Kemudian kalau kurang daripada alfa, maka kita harus menerima H1. So, kita akan uji ya. Ini outputnya saya matikan dulu. Nah, sekarang kalau udah data seperti ini, kalau kalian perhatikan teman-teman ya, waktu kita tadi menguji yang multikolinearitas itu, kita akan dapatkan yang seperti ini, yang residual sama Z-red begitu ya, standardize-nya. Kemudian, untuk yang menguji yang galatnya tadi, itu kita tinggal klik aja Analyze, kemudian pilih yang Non-Parametric Test, kemudian pilih yang Legacy Dialogues, kemudian pilih yang One Sample Kolmogorov-Smirnov, tinggal diklik saja. Kemudian kalau sudah dapat seperti ini, kita reset dulu. Kemudian kita masukkan yang unstandardized residual yang ini, kita masukkan ke dalam test variable listnya. Nah, habis sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal oke saja. Begitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Baru kita taruh di sini. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita fokus ke dalam signifikansinya saja. Di sini signifikansinya adalah 0,009. Nah, oleh karena nilai signifikansinya adalah kurang daripada alfa, maka kita bisa mengatakan bahwa data residual atau galatnya itu tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Teman-teman, untuk yang uji yang terakhir yaitu adalah uji linearitas, di mana kita harus menguji dua buah linearitas, yaitu adalah antara variabel X1 terhadap Y, kemudian juga uji linearitas X2 terhadap Y, begitu ya. So, kita mulai satu-satu. Untuk yang pertama, kita bisa melihat hipotesisnya adalah H0-nya adalah hubungan X1 dan Y itu adalah tidak linear atau hubungan konsep diri dan prestasi belajar matematika adalah tidak linear. Dan harapan kita adalah H1, yaitu adalah hubungan X1 dan Y itu adalah linear. Dengan kaidah penetapannya, jikalau nilai signifikansi dari deviation from linearity-nya adalah lebih besar daripada alpha, maka hubungan X1 dan Y adalah linear. Kemudian jikalau nilai deviation from linearity-nya adalah sebaliknya, kurang daripada alpha, maka hubungan X1 dan Y tidak linear. Kemudian juga sama buat yang X2 dengan atas Y begitu ya. Jadi kita sekali menguji, nanti akan kedua buah rumusan masalah, kedua buah hipotesis ini kita akan langsung jawab sekaligus. So, untuk menguji linearitas itu gampang banget teman-teman. Kita tinggal pilih analyze aja, kemudian pilih yang compare means, di mana memang kita harus compare ya. Habis itu kita klik means.
Nah, di sini sudah ada muncul seperti ini, maka yang dependent list-nya kita masukkan yang konsep diri dan minat belajar ke dalam independent. Oke, kita masukkan ini. Kemudian yang untuk yang variabel terikatnya itu adalah prestasi belajar, masukkan ke sini. Kemudian teman-teman klik option, baru pilih yang test for linearity. Kalau klik continue, kemudian OK. Nah, setelah itu, sudah kan ada hasilnya seperti ini. Kita lihat ANOVA-nya begitu ya. Nah, kalau hasilnya seperti ini teman-teman, berarti ini adalah hasil untuk linearitas konsep diri atau X1 terhadap Y, prestasi belajar matematika. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah hasil untuk X2 terhadap Y, begitu ya, atau minat belajar terhadap belajar matematika. So, kita copy yang pertama ini dulu. Kita masukkan di sini. Nah, kita kecilkan. Nah, kita hanya fokus ke dalam nilai yang ini, teman-teman. Deviation from linearity-nya. Kita lihat di dalam signifikansinya. Begitu ya. Di sini, signifikansinya adalah 0,007. Alias, itu berarti kurang daripada alfa kita. Sekarang kita lihat kaidah penetapannya. Kalau nilai signifikansinya deviation from linearity adalah kurang daripada alfa, maka kita bisa mengambil kesimpulan hubungan konsep diri dan prestasi belajar matematika itu tidak linear. Begitu ya. Kemudian, untuk yang menjawab linearitas yang X2, kita kembali lagi ke dalam output kita. Kita copy lagi yang bagian ini. Kemudian kita tempelkan. Oke, kita kecilkan dulu seperti itu. Kemudian kita lihat lagi nilai signifikansinya untuk yang deviation from linearity-nya. Di sini hasilnya adalah sebesar 0,530 dan itu adalah lebih besar daripada alfa. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hubungan minat belajar dengan prestasi belajar matematika itu adalah linear. So, untuk uji prasyarat regresi linear berganda sudah selesai teman-teman, dan kita akan lanjutkan ke dalam video saya yang berikutnya tentang uji hipotesisnya. So, tetap stay tune in my video YouTube channel. Bye-bye.